Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmat yang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk bisa mempelajari Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memilih orang-orang yang dia memiliki hati yang baik, kemudian dengan hati tersebut digerakkan untuk mempelajari Al-Quran. Muhammad bin Suhnun dalam kitab Adabul Muallimin, Muhammad bin Suhnun dalam kitab Adabul Muallimin, pernah dengar Bapak-bapak kitab ini? Jarang memang. Ini kitab yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Jadi kitab yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Itu kalau bahasa kita, bahasa zaman dulu sekitar tahun 200. Itu tahun 200 sekian. Muhammad bin Suhnun itu seorang ulama yang lahir di daerah Maroko. Maroko, kita kenal Maroko ya. Kemarin kan rame itu Maroko kan begitu. Nah, berapa? 3. Nah, jadi di sana seorang ulama namanya Suhnun punya anak namanya Muhammad bin Suhnun menulis kitab itu tentang bagaimana pembelajaran anak-anak. Ya, pada saat itu kalau kita seperti SD lah. Itu beliau menukilkan tentang keutamaan orang yang mengajarkan dan mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Di antara yang kemudian beliau nukil yaitu hadis tentang bahwasanya orang yang mempelajari Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang Allah pilih. Orang-orang yang Allah pilih. Jadi mudah-mudahan nikmat yang malam hari ini kita dapatkan yaitu merupakan Allah telah memilih kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan yang dipelajari. Makanya kalau seseorang belajar Al-Qur'an, Al-Qur'an mulia, maka ilmu atau upaya untuk mempelajari Al-Quran itu juga merupakan upaya yang mulia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas kisah Musa. Ketika Allah katakan hal ataka hadisu Musa. Ya, bukankah telah datang kepadamu kisah Musa? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ulangi lagi kisah itu, bagaimana Musa itu berdakwah kepada Fir'aun. Lalu kemudian setelah selesai kisah itu, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala kembali kepada topik pertama, yaitu apa? Tentang hari kiamat. Kita mulai malam hari ini dengan ayat yang ke-27.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha." Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi orang-orang yang dia tidak percaya adanya hari di mana Allah membangkitkan manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada mereka, apakah penciptaan kalian itu lebih sulit daripada langit, ya, yang dibangun oleh Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, tetapi pertanyaan itu untuk mengingkari apa yang telah mereka ingkari tadi. Jadi apakah penciptaan kalian itu lebih sulit daripada penciptaan langit? Karena mereka tidak percaya apakah kita akan dibangkitkan nanti. Oleh karenanya Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman muhtajjan, sebagai hujah, jawaban ala mungkiril ba'si fi i'adatil khalqi ba'da bid'ihi, yaitu apa? Sebagai hujah, sebagai jawaban atas orang-orang yang mengingkari adanya hari pembangkitan, ya, setelah atau fi i'adatil khalqi ba'da bid'ihi, yaitu untuk mengembalikan penciptaan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang dahulu. Jadi manusia itu kan sudah diciptakan, lalu kemudian dia mati. Setelah mati kemudian dikubur. Dikubur itu kemudian tubuhnya akan terurai. Setelah itu kemudian diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan dari kuburnya. Nah, ini orang-orang kafir tidak percaya akan kejadian yang ini. Jadi tidak percaya iman. Bagaimana mau beriman, ya? Mereka saja beriman kepada Allah tidak, kan begitu. Jadi sekali lagi ini sebagai hujah, bantahan atas orang-orang yang mengingkari adanya hari pembangkitan. A'antum ayyuhan nas, wahai manusia, ya, asyaddu khalqan amis sama, yakni bal sama, akan tetapi sama yaitu langit, asyaddu khalqan minkum, lebih sulit diciptakan daripada menciptakan kalian. Jadi langit itu lebih sulit diciptakan daripada menciptakan kalian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir, la khalqus samawati wal ard, sungguh benar-benar penciptaan langit dan bumi, akbaru min khalqin nas, lebih sulit, lebih besar. Maksudnya di sini lebih sulit, lebih rumit daripada menciptakan atau penciptaan manusia. Manusia seperti ini, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi bahasanya begini, jangankan membangkitkan kalian, menciptakan langit dan bumi saja Allah mampu, apalagi hanya sekedar membangkitkan kalian. Nah, itu bahasanya. Kita dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan penciptaan semula, sesuai dengan bentuk semula. Maka Allah ketika menciptakan atau membangkitkan kita, Allah menciptakan kita dalam bentuk sebagaimana sebelumnya sudah ada. Bahasanya kan begini, tinggal nyontoh yang sebelumnya. Kan begitu. Adapun langit dan bumi belum ada gambaran sebelumnya. Ini Allah mampu. Apalagi cuma hanya sekedar membangkitkan. Dalam ayat lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu jangankan membangkitkan kalian, menciptakan kalian pertama kali saja mampu. Karena menciptakan manusia sebelumnya belum ada contoh. Menciptakan Adam, contohnya siapa? Malaikat tidak seperti manusia, bentuk malaikat berbeda dengan bentuk manusia. Menciptakan jin berbeda dengan manusia, kan begitu. Maka
penciptaan manusia, yaitu yang pertama Adam, itu la masilalahu, tidak ada permisalan sebelumnya, tapi Allah mampu. Yang seperti itu saja mampu, apalagi hanya sekedar membangkitkan tadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya kemudian mengatakan, atau sebagai hujah lagi terhadap bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard, bukankah yang telah menciptakan langit dan bumi, biqadirin ala ayyakhluqa mislahum, mampu untuk menciptakan seperti mereka. Bala wa huwal khallaqul alim, maka iya, ya tentunya iya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan dan maha mengetahui. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata harus dekat ini. Jadi antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apa yang dimaksud banaha ini? Dijelaskan di situ fassarahu biqaulihi, lalu kemudian ditafsirkan dengan firman Allah yang lain. Ini fungsi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu terkadang menafsirkan ayat yang lain. Ayat satu menafsirkan ayat yang lain. Maka ayat selanjutnya itu menafsirkan ayat sebelumnya. Apa? Rafa'a samkaha fasawwaha. Apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkat bangunannya, fasawwaha, kemudian menyempurnakannya. Allah mengangkat langit dan menyempurnakannya. Yang dimaksud banainaha yaitu rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi mengangkat bangunannya dan kemudian menyempurnakannya. Ibnu Katsir mengatakan ja'alaha aliyatal bina, Allah menjadikan langit itu bangunan yang tinggi, ba'idatal fana, yang jauh, ya kemudian penuh dengan bintang-bintang, fil lailatil zulma, di malam yang gelap. Bintang itu nempel di langit atau tidak? Bintang itu nempel di langit atau tidak? Tidak, kan begitu. Tetapi kenapa kemudian bintang di langit? Karena apa? Karena pandangan kita yang sangat jauh, sehingga seakan-akan bintang itu di langit. Padahal antara langit dengan bintang-bintang, bintang tidak menempel di langit. Ini untuk mendekatkan saja kepada sebuah bahasa yang orang-orang melihatnya seakan-akan nempel, tapi hakikatnya tidak. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi rafa'a samkaha fasawwaha tadi diangkat tinggi, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan adanya bintang-bintang yang menghiasi langit tersebut. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan bukti Allah mampu untuk membangkitkan manusia. Allah katakan wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ya, menjadikan malamnya gelap gulita, siangnya terang. Tidak mungkin ada orang atau makhluk yang bisa merubah itu. Malam jadi terang, siang jadi gelap. Tidak ada. Dulu mungkin pernah Bapak Ibu-ibu kita dengar tahun 2000 ada orang bertelur. Pernah dengar Pak? Saya dulu kelas 4 SD dengar. Dan ini masyhur, orang bertelur, ngerami telur, hijau kuning apa itu? Kalau yang pecah hijau, dunia jadi hijau. Yang pecah hitam, dunia jadi gelap. Ini masyhur dan taklim belum banyak. Jadi banyak orang yang percaya. Ngeri, mencekam ini.
ya pada saat itu. Inilah kebodohan yang kemudian apa? Dikampanyekan. Belum ada, belum banyak, apalagi Android. Kalau sekarang kan insya Allah banyak orang-orang yang kemudian menjelaskan ilmunya, menjelaskan akidah yang benar bagaimana. Dulu tidak ada, jadi orang buta. Adanya televisi dan radio. Mungkin bapak-bapak nggak tahu, apa cuma di tempat saya saja yang seperti itu. Tapi saya, gimana Pak? Saya di Lampung Pak. Gimana Pak? Di Lampung Pak ya? Dulu Pak, tahun 2000. Jadi saya ngobrol dengan orang-orang ketika saya belajar di Jawa, dia pun begitu. Iya, dulu saya pernah ngalami itu. Pokoknya tahun 2000 sekitar. Kalau ini nggak ngalami ya, lahir tahun berapa? Belum ya, belum ngalami. Nggak apa-apa. Jadi dapat cerita. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk yang bisa mengganti malam jadi terang, siang jadi gelap. Ada memang sebagian daerah tertentu yang itu malamnya terang, ya. Karena apa? Memang itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Seperti daerah kutub misalkan, ada yang malamnya cuma 4 jam. Malam maksudnya gelapnya cuma 4 jam. 24 jam, gelapnya 4 jam. Jadi kalau puasa berapa jam? 20 jam. Masya Allah, hebat ini. Puasa 20 jam. Puasa di Indonesia itu yang standar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Itu pun luar biasa. Banyak orang yang tidak puasa, kan begitu. Apalagi kalau mengalami atau berada di negeri yang di situ siangnya 20 jam. Di Selandia Baru, saya lihat di salah satu YouTube itu, ba'da asar, tidur siangnya ba'da asar. Ba'da asar. Jadi sekolah pulang ba'da asar masih sempat tidur siang. Nanti bangun siap-siap untuk buka. Jadi berarti kalau misalkan tidur siangnya ba'da asar, antara asar sampai maghrib lama. Kalau kita kan asar jam 3 atau setengah 4, paling beberapa jam ketemu maghrib. Tapi ini lama, bisa 5 jam, ya bisa 4 jam. Masya Allah ini ya. Jadi sekali lagi kembali kepada pembahasan, tidak ada makhluk yang mampu merubah sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa, malam dijadikan gelap, siang dijadikan terang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan ja'ala lailaha muzliman, dijadikan malamnya menjadi gelap, ya, wa naharaha mudian, dan siangnya bercahaya, maknanya terang, ya. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan aghtasha lailaha azlamahu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan gelap malamnya, yaitu azlamahu, menjadikan gelap. Dan Mujahid mengatakan wa akhraja duhaha, dan kemudian mengeluarkan duhaha itu maknanya apa? Anara naharoha, memberikan cahaya di siang harinya. Padahal kalau misalkan kita belajar, matahari tetap ada di malam dan di siang hari, tetap ada matahari itu. Malam tetap ada. Kenapa hari ini gelap, tidak terlihat? Karena tertutup, kan begitu. Tetap ada. Maka matahari itu kan besar. Ketika dia bercahaya, bumi itu kan tertutup. Kita yang sebelah sini kan begini ya. Matahari di sini kan begitu. Ketutup cahaya matahari. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat ke sana dan ke sana masih terang, karena cahaya matahari kan terus menyinari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan gelap. Ini luar biasa ini. Jadi bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah Allah menunjukkan, menampakkan kekuasaannya di dalam menciptakan langit yang tinggi, tidak ada tiangnya, tidak ambruk, kan begitu, dengan bangunan yang kokoh, mungkin sulit untuk ditembus. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah
gambaran bagaimana menciptakan yang mungkin kalau dikatakan langit, mereka tidak langsung melihat karena langit sulit untuk ditembus, mereka hanya melihat saja dari bawah. Tetapi kemudian Allah menjelaskan apa? Penciptaan yang mereka langsung melihat, yaitu penciptaan bumi. Mereka berada di sana, benar-benar mereka apa? Berada di tempat yang itu ciptaan Allah. Jadi langsung membuktikan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian bumi setelah itu dibentangkan. Ya, bumi setelah itu dibentangkan. Fassarahu biqaulihi. Bagaimana bentuk bumi itu dibentangkan? Nah, apakah dilipat seperti tikar lalu kemudian digelar? Kan begitu. Ada tamu, karpet digelar, kan begitu. Apakah yang dimaksud seperti itu? Maka kemudian ditafsirkan dengan ayat berikutnya, yaitu apa? Allah mengatakan, wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan Allah keluarkan dari bumi itu airnya dan mar'aha, tempat digembala, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh beliau, annal arda khuliqat qablas sama, bahwasanya bumi itu diciptakan sebelum langit. Dalam ayat ini, dalam surat ini, kalau misalkan kita baca, kira-kira kita menyimpulkannya bumi dulu atau langit dulu? Tadi dikatakan langit, setelah menciptakan langit, wal arda ba'da dzalika dahaha. Lalu kemudian bumi setelah itu dibentangkan. Seakan-akan bumi itu setelah bumi diciptakan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Jadi langit dulu kemudian bumi. Tetapi Ibnu Katsir mengatakan bumi dahulu kemudian langit. Kenapa beliau bisa mengatakan demikian? Nah, kita baca di sini. Annal arda khuliqat qablas sama. Bahwasanya bumi itu diciptakan sebelum langit. Sudah ada bumi sebelum diciptakannya langit. Walakin, tetapi, innama duhiyat, akan tetapi bumi itu dibentangkan ba'da khalqis sama, setelah penciptaan langit. Jadi bumi itu diciptakan dulu, lalu kemudian belum dibentangkan. Ketika atau setelah diciptakan, Allah menciptakan langit. Setelah selesai, fasawwaha, namanya fasawwa, menyempurnakan. Maka setelah Allah menyempurnakan penciptaan langit, Allah kembali membentangkan bumi. Jadi bumi sudah diciptakan namun belum dibentangkan. Apa makna dibentangkan tadi? Mengeluarkan air dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika Allah menciptakan langit, bumi sudah ada namun belum ada air dan tumbuhannya. Kan begitu. Ini yang beliau katakan demikian. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Asyur. Ibnu Asyur mengatakan, ada sebagian ulama yang mengatakan yang diciptakan dulu itu adalah langit, kemudian bumi berlandaskan surat ini. Tetapi menurut jumhur ulama, yang pertama kali diciptakan adalah bumi, lalu kemudian belum dibentangkan, Allah menciptakan langit. Setelah menciptakan langit dan menyempurnakan penciptaannya, Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan penjelasan beliau bimakna, dengan makna annahu akhraja makana fiha bil quwwah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi itu dengan kekuatan Allah, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas
Dan sebenarnya bukan hanya beliau, waqtarahu Ibnu Jarir. Begitu pula pendapat ini diambil atau dipilih oleh Ibnu Jarir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas mengatakan dahaha. Apa arti dahaha? Dahyuha, Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi, an akhraja minhal ma, untuk mengeluarkan darinya air, mata air. Ya, wal mar'a, tempat digembalakan hewan atau ditumbuhkannya tanaman. Lalu kemudian wasyaqqaq, ya, al-anhar, terbelahnya sungai-sungai, sehingga sungai itu memiliki jalan. Bumi kalau datar, air akan sulit untuk mengalir, maka kemudian terbelah sehingga di sana ada jalan air untuk dilewati oleh air tersebut. Wa ja'ala fihal jibal, dan Allah kemudian menetapkan di atas bumi itu gunung, ya, gunung-gunung, warrimal, yaitu pasir, padang pasir, wasubul, jalan-jalan, wal akam, dan bukit-bukit. Jadi yang dimaksud wal ardo ba'da dzalika dahaha, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi tersebut air, dari air tersebut kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian adanya sungai, dijadikannya jibal, gunung, ada padang pasir, ada jalan-jalan, dan ada bukit-bukit, yang semuanya itu dibutuhkan oleh manusia. Kita sudah pernah bahas, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana mahsyar ataupun bumi di padang mahsyar, bagaimana sifatnya. Ala ardin baydha afra, kan begitu kata Rasul, masih dalam tafsir surat An-Naba itu, yaitu dikumpulkan di atas bumi yang warnanya putih kemerah-merahan. Ada yang mengatakan putih mulus. Maknanya putih mulus itu keras, seperti marmer. Tidak, laisa laha alamun li ahadin, tidak ada di atas bumi tersebut tanda untuk orang, tanda milik orang. Bahasa kita patok. Tidak ada kaplingan orang. Jadi semuanya sejauh mata memandang datar, tidak ada gunung, dan mulus tadi, keras. Kenapa? Di situ dijelaskan oleh ulama, karena manusia sudah tidak butuh lagi pada saat itu terhadap tumbuh-tumbuhan, tidak butuh lagi adanya air, tidak butuh lagi adanya tanah yang gembur untuk bercocok tanam, dan seterusnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi dengan dahaha, dihamparkan bumi, maknanya bumi itu disempurnakan penciptaannya. Nanti kan mata'allakum wali an'amikum, kan begitu. Maka di sini Allah menciptakan itu untuk kebaikan makhluk-makhluk yang hidup di atas muka bumi itu. Ini tentunya bantahan kepada orang kafir. Bahasanya begini, bahasa mudahnya, sudah dikasih makan, sudah dikasih nikmat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah, kamu kemudian bisa menikmati itu semuanya, bisa menikmati indahnya alam yang ada di bumi ini, kok tidak beriman? Kan begitu, bahasanya begitu. Maka kita sebagai orang muslim, tentunya yang beriman kepada Al-Quran, jangan sampai mengikuti jalan-jalan orang-orang kafir, orang musyrik yang tidak percaya akan terjadinya hari kebangkitan tadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang dibuat kokoh tadi, yaitu apa? Qarraraha,
Allah Subhanahu wa taala tetapkan asbataha. Allah kuatkan itu gunung-gunung fi amakiniha, di tempat-tempatnya. Allah Subhanahu wa taala tancapkan gunung-gunung kerinci. Ya, berapa gunung kerinci? 3000 lebih kan? 3000 lebih. Itu karena Al-Hakim, Allah Al-Hakim, Maha bijaksana. Tidak mungkin salah. Kalau salah, maka tentunya bumi tidak akan seimbang. Nanti kita baca ada asar yang menceritakan atau yang memberikan bukti bahwasanya gunung-gunung itu tempatnya sudah tidak salah. Kenapa Gunung Merapi berada di Jogja dan Magelang, ya Pak ya? Antara Jogja dan Magelang ya, kalau tidak salah. Jadi saya punya kawan saya itu tinggalnya bukan di kaki gunung, di perut. Kalau perut dalamnya ya, apa itu Pak Bu? Kayak gunung, lereng sini ya, di tengah-tengahnya. Bukan di tengah dalamnya Pak. Gini, nah di sini. Jadi ketika tinggal atau kita main ke rumahnya, depannya sudah Gunung Merapi. Gunung Merapi, kemudian Merbabu kan begitu. Dia di Gunung Merbabunya. Jadi kelihatan kenapa Gunung Merapi letaknya di sana, ya? Karena memang itu Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan. Allah Al-Hakim, bijaksana, Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tahu mana yang tepat meletakkan gunung tersebut, sehingga ketika meledak gunung tersebut ya, atau terjadi erupsi, mengenai siapa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuk terkena debu tersebut. Allah Subhanahu wa taala tahu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, walaupun hadis ini kemudian dikatakan tidak marfu, tetapi bisa untuk menjadi ibrah untuk kita. Dikatakan di sana, lamma khalaqallahu al-ardha, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ya, ju'ilat tamidu, maka bumi itu dijadikan bergetar, gempa. Ketika Allah menciptakan bumi, bumi gempa. Fakhuliqal jibal, lalu Allah Subhanahu fakhalaqal jibala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung. Fa'alqaha 'alaiha, kemudian gunung tersebut diletakkan di atas bumi sesuai dengan tempatnya. Di Lampung ada Pesagi, kemudian di Palembang ada apa terus. Seluruh dunia ya, permukaan ini, bahkan mungkin di lautan diletakkan di sana gunung-gunung ya. Lalu apa? Fastaqarrat, lalu bumi tersebut berhenti bergetar, bumi tersebut berhenti untuk bergerak. Jadi gempa buminya berhenti. Bumi diciptakan gempa, lalu diciptakan oleh Allah gunung-gunung, diletakkan di tempatnya masing-masing. Bumi kemudian fastaqarrat, tenang, tidak gempa lagi. Fata'ajjabat al-malaikatu min khalqil jibal, maka malaikat itu terkagum-kagum, terheran-heran tentang penciptaan gunung-gunung ya. Faqalat, kemudian malaikat mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal, apakah dari penciptaanmu itu ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada gunung? Malaikat kan terkagum-kagum, dengan gunung saja bumi bisa tenang, tidak bergetar lagi. Adakah dari yang kamu ciptakan wahai Allah ya, makhluk yang lebih dahsyat daripada gunung? Maka kemudian Allah mengatakan, na'am, iya. Yaitu apa? Al-hadid, besi ya, besi. Qalat, kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid, apakah ada dari yang engkau ciptakan itu sesuatu yang lebih dahsyat daripada besi? Qala na'am, iya, kata Allah, an-nara,
apa nar, api. Wallahu alam, besi kan lebih kuat daripada batu kan begitu. Tapi besi bisa leleh karena dibakar. Faqalat ya Rabbi, maka kemudian malaikat bertanya, wahai Rabbku, hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Apakah dari yang engkau ciptakan itu ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada api? Maka kemudian Allah mengatakan, qala na'am al-ma, iya, yaitu air. Api bisa mati kalau disiram air. Lalu kemudian qala Rabbi, wahai Rabbku, ini masih bertanya lagi malaikat. Qalat ya Rabbi, wahai Rabbku, hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma? Apakah dari penciptaanmu yang engkau telah ciptakan itu ada perkara yang lebih dahsyat daripada air? Qala, kemudian Allah mengatakan na'am, iya, ar-rih, yaitu apa tadi? Udara, angin. Angin bisa apa? Mematikan apa di sini? Kok mak ya Allah alam bisawab, mungkin bisa membawa air. Lalu kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minar rih? Apakah dari makhlukmu yang telah engkau ciptakan itu ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada angin? Kemudian qala, Allah mengatakan na'am, iya, ibnu Adam, anak Adam, manusia lebih dahsyat daripada itu semuanya. Kenapa? Yatasaddaqu biyaminihi wa yakhfiha min shimalihi. Apa yang menjadikan dia dahsyat? Bersedekah dengan tangan kanannya lalu menyembunyikan dari tangan kirinya. Itu dahsyat ternyata. Sedekah lebih dahsyat daripada perkara-perkara itu. Maknanya apa? Di sini kemudian diambil hikmah. Sedekah itu bisa menjadikan bumi, bencana-bencana yang ada itu bisa kemudian ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada orang-orang yang bersedekah. Ada yang menyimpulkan demikian. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibnu Adam, anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui. Maknanya apa? Ikhlas. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, dhaharul fasadu fil barri wal bahr, telah terjadi kerusakan di atas lautan dan di atas daratan, dan di atas lautan. Kenapa? Bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusia. Maknanya manusia walaupun kecil itu memiliki apa? Memiliki potensi untuk bisa merusak bumi, memiliki potensi juga untuk bisa menjaga bumi. Pengaruhnya besar manusia itu. Kalau manusia berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga. Tapi kalau manusia dia durhaka, berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah akan katakan dhaharul fasadu fil barri wal bahr, terjadi kerusakan di atas daratan dan di atas lautan karena ulah tangan manusia, yaitu maksiat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita baca lagi Abu Ja'far ya Ibnu Jarir mengatakan, Ali mengatakan lamma khalaqallahu al-arda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, lalu kemudian apa? Qamasat, bumi itu bergetar. Wa qalat, kemudian bumi mengatakan, takhluqu alayya Adam wa dzurriyyatahu. Engkau menciptakan, bumi mengatakan kepada Allah, engkau ya Allah menciptakan di atasku Adam dan keturunannya. Ya, engkau menciptakan di atasku Adam dan keturunannya, yalqauna ala natanihim wa ya'maluna alayya bil khotaya. Mereka ketika berada di atasku, kata bumi, melempari kotoran-kotoran mereka dan melakukan di atasku itu khotoya, perbuatan buruk, perbuatan maksiat.
Fa'arsahallahu bil jibal, maka kemudian Allah tetapkan bumi dengan apa? Dengan gunung-gunung. Faminha ma tarawna, dari gunung itu ada yang kalian lihat. Wa minha ma la tarawna, dan dari gunung itu ada yang tidak kalian lihat. Yang kita lihat atasnya, tapi pasaknya tidak kita lihat. Kan begitu. Karena bumi itu kan pasak bumi. Mohon maaf, gunung itu pasak bumi. Atasnya yang kita lihat tinggi, itu bawahnya lebih apa bahasanya? Tinggi atau apa itu? Panjang, lebih dalam. Kan begitu, dalam ke bawah. Jadi yang kalian lihat dan yang kalian tidak lihat. Wa kana awwalu qararil ardi, dan bagaimana bumi itu pertama kali bumi bergetar, kalahmil jazur idza nuhira, seperti daging unta ketika disembelih. Kita pernah menyembelih sapi, kalau unta mungkin kita sulit untuk membayangkan. Sembelih sapi itu kadang-kadang bergetar dagingnya. Ketika sudah disembelih, dagingnya bergetar. Seperti itulah bergetarnya bumi yang pertama kali, kemudian apa? Dia berhenti bergetar ketika diletakkan gunung-gunung di atasnya. Jadi begini, parahnya sudah manusia bermaksiat, gunung dikeruk. Ini parahnya. Padahal gunung itu untuk apa? Untuk memberikan keseimbangan terhadap terjadinya goncangan-goncangan, getaran-getaran yang ada di bumi. Untuk apa? Seimbang. Lalu karena orang bermaksiat tadi, Allah ciptakan gunung biar bumi itu apa? Tidak bergetar. Nah, ini gunung dikeruk. Sudah orangnya maksiat, gunung dikeruk, berarti sudah membuat dua sebab yang itu bisa lebih mempercepat terjadinya bencana. Boleh tidak mengeruk gunung, ya boleh-boleh saja selagi itu dibutuhkan. Tapi kalau merusak tatanan itu yang tidak diperbolehkan. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah katakan mata'allakum wali an'amikum, ya. Jadi sebagai sesuatu yang menyenangkan kalian, apa yang diciptakan dari langit bumi itu untuk menjadikan kalian senang. Insyaallah mungkin kita akan bahas mata'allakum wali an'amikum. Setelah itu jika ada waktu kita bahas bagaimana terjadinya hari kiamat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian mungkin di sesi pertama ini. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah melaksanakan sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Sekarang masuk ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mata'allakum wali an'amikum, yaitu untuk kesenanganmu dan hewan ternakmu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tadi setelah menceritakan bagaimana penciptaan langit kemudian bumi, lalu Allah katakan sebagai kesenangan untukmu dan hewan ternakmu. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan dahal arda, bumi itu kemudian dihamparkan, fa'anba'a uyunaha, kemudian mengeluarkan mata airnya. Ya, mata air atau air mata? Mata air, ya, mengeluarkan mata airnya. Wa azhara maknunaha, lalu kemudian
menampakkan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa ajra anharoha, mengalirkan sungai-sungainya dari mata air tersebut, lalu kemudian mengalir sungai-sungainya. Wa anbata zuru'aha wa asjaroha wa samaroha, lalu kemudian menumbuhkan zuru', yaitu tanaman serta pepohonan dan buah-buahan. Wasabata jibalaha, kemudian gunung-gunungnya ditetapkan, ya, dikokohkan. Litastaqirra bi ahliha, ya, agar orang-orang atau makhluk yang tinggal di sana itu bisa bisa untuk menikmatinya. Kullu dzalika mata'an li khalqihi, semua itu adalah kesenangan untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Lima yahtajuna ilaihi, dari apa yang telah dibutuhkan kepadanya, minal an'am, dari binatang-binatang ternak, allati ya'kulunaha, yang mereka memakan makanan dari apa yang dikeluarkan bumi tersebut, wa yarkabunaha muddata ihtiyajihim ilaiha fi hadhihi dar. Jadi sampai mereka menaiki hewan-hewan tersebut, ya, dengan masa di mana mereka membutuhkannya di hadhihi dar, di kehidupan dunia ini. Jadi jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya apa yang tadi telah kita bahas dari ayat ke-27 sampai ke-33 ini, yang pertama mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, apa yang terjadi di muka bumi ini karena adanya sebab yang itu, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atau keburukan. Di antara sebab datangnya keburukan karena kemaksiatan, di antara sebab datangnya kebaikan karena ketaatan kepada Allah. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsun idzabtulitum bihin. Rasul mengatakan kepada Ansor, bisa kita bayangkan, Ansor itu sahabat yang mulia. Tetapi mengapa Rasul mengatakan demikian? Karena kekhawatiran beliau. Beliau mengatakan, khamsun idzabtulitum bihin, wahai sekalian kaum Ansor, ada 5 yang apabila 5 itu menimpa kalian, ya, dan aku berharap, kata Rasul, 5 perkara itu tidak menimpa kalian. Maka diantaranya adalah walam yamna'u zakata amwalihim, tidaklah suatu kaum mereka enggan untuk menunaikan zakat mereka, zakat mal, waktunya zakat tidak zakat, sudah mencapai nisab tidak zakat. Apa kata Rasulullah SAW? Illa ukhidu bisinin, kecuali akan ditimpakan kepada mereka paceklik, akan ditimpakan kepada mereka paceklik. Paceklik apa paceklik, Pak? Kesusahan. Wasiddatil mu'nah, sulit untuk mencari penghidupan, sulit. Lalu kata Rasul, walau lalba wa muni'ul kitru minas sama, dan dicegah hujan turun dari langit. Jadi kata Rasul, kalau orang tidak zakat, waktunya zakat tidak zakat, itu bukan dirinya saja yang mendapatkan dosa, lalu kemudian dengan dosa tersebut bukan dirinya saja yang mendapatkan azab, tapi apa? Sulit mencari penghidupan, kemudian apa tadi, Pak? Paceklik, lalu hujan dicegah dari langit. Apa kata Rasul? Walau lal bahaim lam yumtaru, kalau bukan karena binatang ternak, niscaya tidak akan mungkin turun hujan. Jadi bisa jadi
Ada suatu kampung, suatu daerah yang di situ hujannya luar biasa, tapi orangnya tidak pernah zakat. Itu bisa jadi ada binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala kasihi. Allah tidak cinta, ya, tidak sayang kepada manusianya, tapi sayang kepada binatangnya. Bisa jadi demikian. Maka naudzubillah, hari ini karunia yang Allah berikan kepada kita di Bandar Lampung atau dan sekitarnya ini berupa hujan yang luar biasa. Ya, kita tadi pagi itu atau tadi siang jalan di daerah Sukarame itu kan sungai-sungai kecil sudah terisi air. Kalau agak besar sedikit banjir kan begitu. Tapi alhamdulillah belum sampai banjir kecuali tempat-tempat tertentu. Maka ini merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir karunia ini karena binatang ternak. Ada orang melihara burung, ada orang melihara ayam. Walaupun ayam itu diadu, ya untuk diadu, tapi kalau Allah cinta sama ayamnya, cinta sama burungnya, sayang maksudnya, Allah akan berikan rezeki kepada mereka walaupun Allah tidak benarkan apa yang mereka lakukan. Burung berkicau, padahal dia tersiksa itu. Tersiksanya bagaimana? Burung semakin kicaunya semakin keras itu karena mencari jodoh, kan begitu. Dipisahkan, kalau dikawinkan kicaunya udah nggak merdu, maka dikurung dia. Nah, boleh kita melihara burung, tapi jangan disiksa, kan begitu. Berikan haknya, berikan makan. Ya, kalau memang dia butuh untuk berkembang biak, ya kemudian carikan betinanya dan yang lainnya. Diberikan maslahat yang mereka atau yang dia butuhkan. Jadi itu hadis yang menjadi renungan untuk kita semuanya. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah cabut tadi. Ada orang-orang, nah ini, yang Allah berikan rizki tapi Allah cabut berkahnya. Ada orang yang diberikan rizki oleh Allah tapi berkahnya tidak ada. Yaitu tadi mungkin orang-orang yang dia berbuat zalim, karena ketika dia berbuat zalim atau di masa dia berbuat zalim, di sela-sela itu dia memberikan kepada orang. Dia berbuat zalim misalkan mengambil hak orang lain, tetapi yang dia dapatkan itu dia berikan kepada yang lain. Bisa jadi dia tetap dapat rezeki, tapi rezekinya tidak ada berkah. Kenapa dia mendapatkan itu? Karena ini sebagai wasilah agar yang lain bisa mendapatkan rezeki. Maka tidak mungkin dipotong. Kalau dipotong dia nanti tidak dapat rezeki. Melalui ini dikasih agar dia bisa memberi. Tapi dia masih zalim, bermaksiat, mengambil harta orang lain dengan zalim dan yang lainnya. Sekali lagi rezekinya melimpah tapi berkahnya tidak ada. Dan yang kita inginkan dalam kehidupan di dunia ini adalah rezekinya melimpah dan berkahnya juga melimpah. Jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan, karena tema berikutnya tentang hari kiamat masih ada beberapa ayat, sehingga kalau kita bahas di malam hari ini kayaknya terlalu panjang. Maka mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan nasihat untuk kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, apabila ada yang perlu didiskusikan kami persilahkan. Ya, bisa. Ya, mudah-mudahan, karena temanya kan tema ringan sebenarnya, tentang bagaimana penciptaan, ya, yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam membangkitkan manusia. Mungkin karena tidak ada yang ditanyakan, jadi yang sedikit atau banyak ini bisa memberikan nasihat bagi kita semuanya. Kita memohon kepada Allah agar kita bisa istiqomah untuk bisa menjalani kegiatan kita ini. Karena khawatir ketika kita tidak pupuk semangat ini, Allah Subhanahu wa taala akan cabut dan ganti dengan orang-orang yang lain. Orang yang baik, orang yang belajar mesti ada. Orang yang ngompori agar tidak belajar juga ada. Tinggal siapa yang mau berperan. Maka ketika peran orang belajar itu, belajarnya ada tapi orang yang berperan tidak ada, maka Allah akan isi itu.
Nah, ketika kita mencoba untuk tadi, naudzubillah, bukan mencoba lah, kita futur, maka ada orang-orang yang mengisi, khawatir kefuturan kita itu kemudian apa? Semakin larut dan menjauh daripada apa yang telah kita lazimi ini. Maka kita bersyukur dari semangat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memilih kita menjadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, walaupun sedikit-dikit. Setiap pekan berapa ayat, Pak? Bu? Paling 10. Ini berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7, mungkin yang lain di taklim yang lain juga banyak. Alhamdulillah. Terus kapan selesainya 30 juz? Umar bin Khattab belajar surat Al-Baqarah 9 tahun. Ada yang mengatakan 3 sampai 9 tahun. Al-Baqarah bukan satu Quran. Ya, maka kalau misalkan hari ini kita sedikit-sedikit ya wajar, karena Ibnu Umar 10 ayat belajar diamalkan, belum belajar lagi, belum nambah lagi kalau belum diamalkan, terus begitu ya. Maka sedikit ini tentunya sangat berharga untuk kita karena berkaitan dengan sesuatu yang mulia. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.